Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap hari Minggu, bagaimana kabarnya minggu ini? Nah, sebelum kita memuji Tuhan pada minggu ini, marilah kita nyanyikan bersama-sama Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Anak-anak, Abang undang berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Kita berdoa, ikuti doa Amang yang mengucapkannya. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, persilahkan duduk. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titahnya yang keempat dan artinya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita ada di sini semua karena kasih Tuhan, dan harapannya kita selalu membawa kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Mari kita angkat pujian KASIH, kasih.
berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, persilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Sorta, marilah kita bernyanyi. Karena Tuhan telah mencintai kita, marilah kita bernyanyi dengan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita mau dengarkan khotbah, siapkan Alkitabnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan Tuhan karena Tuhan telah melindungi kami sepanjang minggu ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mempelajari sedikit daripada firman Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan tetap menjaga dan mengawasi kami agar kami tetap bisa diam duduk dengan manis. Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, sebelum kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi Danau Tiberias kepada murid-muridnya, mari kita ingat dulu sedikit ke belakang bagaimana perjalanan Tuhan Yesus beberapa minggu yang lalu. Mari adik-adik, kita coba ingat. Pasti adik-adik bisa. Ayo, apa yang ada di bayangannya? Oh, ada yang bilang Tuhan Yesus dihakimi. Oh iya, kita ulang mulai Tuhan Yesus dihakimi ya. Iya, Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agung dan dihakimi. Nah, di Mahkamah Agung Yesus dihakimi dan dijatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu harus mati di kayu salib. Nah, pada waktu itu adik-adik, muridnya yang bernama si Petrus, dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, 3 kali meniadakan Tuhan Yesus. Ditanya yang lain, itu kan sahabat kamu. Kata Petrus, oh bukan sahabat aku. Dibilang yang satunya lagi, itu kan temanmu. Kemarin kan kamu jalan sama dia. Dibilang lagi,
si Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Itu yang pertama waktu Tuhan Yesus dihakimi. Terus yang kedua yang kita ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib, disalibkan. Nah, waktu disalibkan ini adik-adik, dipasang kawat duri di kepala, dipaku tangannya, dipaku kakinya, lambungnya ditusuk lagi pakai tombak. Aduh, sakit sekali ya adik-adik ya. Sakit sekali dirasa Tuhan Yesus. Tapi walaupun Tuhan Yesus disiksa, diberlakukan dengan tidak baik oleh semua orang yang ada di situ, tapi Tuhan Yesus mendoakan semua orang-orang jahat yang ada di situ. Dia bilang sama Tuhan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, itu yang kedua. Kemudian Tuhan Yesus mati. Setelah Tuhan Yesus mati, lalu dikubur di Bukit Golgota. Nah, pada hari yang ketiga, tepat seperti kata Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah dia jalan-jalan? Apakah dia belanja-belanja? Oh, tentu tidak ya adik-adik. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus ialah menampakkan diri. Menampakkan diri kepada ibunya, kepada murid-muridnya. Bahkan gak hanya sekali adik-adik, lebih dari sekali. Nah, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus mau-maunya menampakkan diri? Padahal orang-orang di sekitar situ sudah memperlakukan Tuhan Yesus tidak baik. Sudah memberikan penderitaan buat Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya juga menyangkal Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan Yesus kok tetap sih mau menampakkan diri? Ya, tujuan Tuhan Yesus adik-adik menampakkan diri adalah supaya semua orang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Dan Yesus juga membuktikan tentang apa yang tertulis di Alkitab tentang dirinya. Nah, terus yang ketiga adik-adik, Yesus menampakkan diri untuk memberi mandat, memberi tanggung jawab kepada murid-murid dan semua orang. Nah, adik-adik penasaran kan? Mari kita saksikan tayangan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi Danau Tiberias kepada Thomas dan teman-teman, juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, dari tayangan yang tadi kita lihat, yang tadi adik-adik saksikan, kita mau mempelajari beberapa hal yang tertulis di ayat di khotbah kita, yaitu Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 itu. Nah, kita mari pelajari. Ya, yang pertama, tetap harus bekerja keras. Nah, Petrus walaupun mengkhianati Tuhan Yesus, dia sangat sedih karena Tuhan Yesus meninggal, dan Simon Petrus sangat kecewa karena dia mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi dia tetap bekerja dengan giat, tetap melaksanakan pekerjaannya semula. Dia pergi untuk menangkap ikan, bahkan sampai malam-malam adik-adik, gelap-gelap di tengah laut lagi. Itulah semangat dari Simon Petrus untuk tetap bekerja keras. Dan Simon Petrus tidak sendiri, juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, itu menggambarkan kalau kita juga harus bekerja keras. Sekalipun kita sedih, pernah berbuat kesalahan, pernah menyakiti hati mama dan papa, tapi kita tetap harus semangat untuk bekerja, membantu orang tua, membantu teman, juga untuk membantu di sekeliling kita. Itu yang pertama adik-adik kita pelajari. Nah, yang kedua, taat. Kenapa kak bilang taat? Iya, taat. Ketika semalaman murid-murid itu menebar jalannya, tidak ada yang mereka dapatkan. Tapi ketika mereka mendengar suara, "Hai anak-anak, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Simon Petrus dan murid-murid yang lain mendengar ucapan itu. Lalu mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu itu, dan mereka mendapat ikan yang luar biasa banyaknya. 153 ekor. Nah, ajaib kan adik-adik ketaatan itu? Nah, dalam hidup kita sehari-hari pun kita harus taat, kita harus tunduk. Nah, taat kepada siapa sih? Kepada semua. Kepada orang tua, kepada peraturan, kepada ibu guru. Semua kehidupan kita ini harus taat. Nah, karena ketaatan membawa upah yang sangat besar. Bukan hanya dapat upah, tapi upahnya sangat besar. Seperti yang digambarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus tadi. Ketika mereka taat, mereka dapat upah yang besar, yaitu ikan yang banyak dan gemuk-gemuk. Nah, itu yang kedua kita pelajari ya adik-adik. Nah, yang ketiga kita pelajari kebersamaan. Nah, jala itu tadi yang banyak banget ikannya itu tidak bisa adik-adik ditarik satu orang. Nah, mereka bertolong-tolongan untuk menarik jala itu supaya jala itu bisa terangkat ke dalam perahu tadi. Nah, itu adik-adik
adik-adik. Jadi kita harus perlu kebersamaan. Karena kebersamaan itu memancarkan kasih. Nah, seperti tadi si Petrus sama murid-murid yang lain bersama-sama mereka menarik jalannya itu supaya ikannya bisa naik ke perahu, jadi beban mereka jadi ringan, saling tolong menolong, saling bergotong royong. Nah, adik-adik di rumah juga harus seperti demikian, harus saling tolong menolong, saling bekerja sama, penuh kebersamaan. Kalau ada yang dimintai bantuan sama mama, sapu dulu rumah kita, dikerjakan. Bantu dulu adikmu, bantu. Karena itu adalah kasih. Kasih kepada sekeluarga, kepada mama, kepada papa, kepada adik-adik. Nah, itu kebersamaan itu. Terus kebersamaan yang berikutnya yang digambarkan di sini, Tuhan Yesus itu memberikan kasihnya, melayaninya dengan baik. Kok bisa ya Pak? Nah, waktu mereka belum sampai nih ke pantai, nah Tuhan Yesus sudah membakar roti sama ikan. Nah, untuk memberikan murid-muridnya makan. Hebat kan Tuhan Yesus? Nah, kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Kita mau melayani, kita mau menolong, kita mau hidup bersama, sama-sama menanggung, sama-sama mengerjakan pekerjaan. Jadi beban kita jadi ringan. Itulah yang diminta Tuhan Yesus dari kita. Inang percaya adik-adik di rumah pasti saling mengasihi. Saling mengasihi dengan adik, saling mengasihi dengan mama, saling mengasihi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan juga mau berbagi mainan, berbagi makanan, terus pinjaman pensil atau pinjaman buku, itu nggak apa-apa deh. Itu adalah bentuk kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Itu firman-Nya, kasih. Nah, yang lain lagi adik-adik yang kita pelajari adalah saling mengasihi dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak sama kepercayaannya dengan kita. Kita juga harus mengasihi mereka. Bahkan juga Tuhan Yesus suruh kalau kita juga harus mengasihi musuh. Ayo, bagaimana itu? Kita harus mengasihi teman kita yang memusuhi kita. Oh, tadi teman kita mencubit kita, terus hati kita sakit, badan kita sakit, terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang kita harus ngasihi musuh. Emangnya enak ngasihi musuh? Kan memang tidak enak adik-adik, memang sakit hati kalau kita ngasihi musuh. Tapi Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi di sekeliling kita, termasuk musuh kita, orang jahat yang tidak sayang pada kita, itu harus kita kasihi. Itu firman Tuhan yang harus kita ingat, ya adik-adik ya. Itu kasih itu adalah kasih yang sangat luar biasa. Nah, yang terakhir apa yuk adik-adik yang dituntut dari kita? Yang dibilang Tuhan Yesus apa yang harus kita kerjakan? Adik-adik tahu nggak apa? Belum tahu? Membagikan kasih. Iya, membagikan kasih. Memang. Tapi ini ada mandat dan tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Apa itu mandatnya ya? Ini mandatnya adik-adik. Kita harus membagikan kasih itu kepada semua orang, sehingga semua orang yang mengenal maupun tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tahu dengan kasih yang kita berikan itu, orang-orang di sekeliling kita akan mengenal bahwa Tuhan itu luar biasa dan sangat
mengasihi kita. Itu firman-Nya adik-adik saat ini. Ya kan adik-adik? Jadi itu firman-Nya kepada kita hari ini, yaitu harus saling mengasihi. Seperti lagu kita tadi, ku cinta keluarganya Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Tuhan, kami masih anak-anak kecil. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat hidup di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih atas segala pertolongan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Biarlah kami tetap setia dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan minta dari kami. Tetaplah bersama kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan kita adik-adik, mari kita angkat lagu pujian Ku Cinta Keluarganya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, abang undang berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Dalam
pada minggu ini telah selesai. Tetap semangat ya. Tetap lakukan protokol kesehatan ya. Dan selalu rajin belajar. Dan Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.